Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi pada manusia, kita akan belajar yang pertama, apa saja penyusun sistem reproduksi pada pria, apa saja organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, dan bagaimana peran dari organ-organ dan fungsi dari organ-organ pada reproduksi pria maupun wanita. Serta kalian akan belajar tentang siklus menstruasi serta peran hormon pada sistem reproduksi pria dan wanita. Sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi pria. Itu ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Apa saja penyusun organ reproduksi dalam? Yang pertama adalah testis sebagai penghasil sperma. Yang kedua adalah saluran epididymis, tempat pematangan sperma. Yang ketiga adalah vas deferens. Kemudian ada saluran ejakulasi, uretra. Ada beberapa kelenjar yang berperan dalam menghasilkan cairan pada organ reproduksi dalam, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Serta organ reproduksi luar pada pria berupa penis dan skrotum. Ini adalah gambar organ reproduksi pria, di mana kita bisa melihat organ reproduksi yang sebelah kanan itu adalah organ reproduksi yang tampak depan, sedangkan organ reproduksi yang sebelah kiri ini adalah organ reproduksi pada pria tampak dari samping. Sekarang kita akan belajar mulai dari organ reproduksi luar pada laki-laki. Yang pertama adalah skrotum. Skrotum ini adalah organ pembungkus dari sperma, organ pembungkus dari penis. Kemudian yaitu penis sebagai alat kopulasi pada pria. Kemudian kita lanjut pada organ reproduksi dalam dari pria. Yang pertama adalah testis sebagai organ penghasil dari sperma. Pada testis ini dihasilkan beberapa terjadi pertumbuhan sperma mulai dari spermatogonium hingga akhirnya menjadi sperma yang fungsional, yaitu spermatozoid. Di dalam testis juga terdapat beberapa sel yang di dalamnya akan menghasilkan beberapa hormon-hormon maupun cairan. Yang pertama adalah sel Sertoli atau disebut juga sel Sertoli ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada sperma yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang cacat. Kemudian ada juga sel Leydig. Sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Lanjut, dari testis sperma akan dikeluarkan. Yang pertama akan dikeluarkan ke saluran epididymis. Nah, dari saluran epididymis ini sperma akan mengalami pematangan dan bisa pada epididymis ini mampu menyimpan sperma sekitar 6 minggu sehingga menjadi dewasa, kemudian motil, bisa bergerak dan fertil. Dari epididymis sperma akan lanjut ke saluran vas deferens, di mana berupa saluran lurus berkelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju kantong semen, yaitu di vesikula seminalis. Kemudian sperma setelah dari vesikula seminalis, di mana di vesikula seminalis ini kalau dari tampak samping mungkin dari tampak samping tidak bisa kelihatan, tapi kalau dari tampak depan kita bisa melihat dari letak dari vesikula seminalis ini. Vesikula seminalis ini adalah kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatoris berukuran sekitar 5 cm, menghasilkan cairan kental yang bersifat basa yang kaya akan fruktosa untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma. Selanjutnya, dari sel vesikula seminalis
dari saluran ejakulasi, di mana pada saluran ejakulasi ini nanti sperma akan mendapatkan cairan lagi, yaitu dari kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang biru. Ini kalau kita tampak depan, di kelenjar prostat itu menghasilkan cairan yang bersifat basah, warnanya seperti susu, yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH 6 sampai 6,5. Setelah dari saluran ejakulasi, kemudian sperma akan dilanjutkan ke uretra yang berada hingga ini uretra ini sepanjang dari penis. Kemudian dari saluran uretra akan dikeluarkan melalui penis. Ini adalah uretra ya, dimana pada laki-laki dan ini ada uretra yang di sini. Uretra ini selain dia berperan dalam saluran reproduksi, juga berperan dalam saluran ekskresi. Ada lagi kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan, yaitu adalah kelenjar Koper. Kelenjar Koper ini adalah kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara di dalam uretra penis. Jadi dia akan memberikan cairan yang muaranya ke uretra di penis, serta menghasilkan cairan yang bersifat basah yang mengandung mukus untuk pelumasan. Ini adalah tentang organ-organ reproduksi pria. Nah, ini adalah organ reproduksi pada organ reproduksi luar di penis ya. Jadi ada beberapa jaringan ikat yang namanya corpus cavernosa, ada corpus spongiosum, kemudian uretra. Nah, pada corpus cavernosum dan corpus spongiosum ini membungkus uretra sehingga penis itu bisa mengalami ereksi. Nah, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis ya. Nah, di dalam testis ini ada beberapa sel. Ini adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ini kita tahu tadi adalah berfungsi untuk menghasilkan atau memberi nutrisi bagi spermatozoid yang berkembang. Kemudian sperma ini berasal dari sel induk sperma. Ya. Sel induk sperma yang namanya adalah spermatogonium yang masih 2N. Spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis sehingga dihasilkan banyak spermatogonium. Sel induk sperma ini menghasilkan banyak spermatogonium, di mana satu spermatogonium kemudian akan mengalami meiosis sehingga dihasilkan spermatosit sekunder. Jadi pada pembelahan meiosis akan dihasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian dilanjutkan ya. Ini dari spermatogonium itu akan tumbuh sehingga dihasilkan spermatosit primer yang berukuran besar. Spermatosit primer kemudian akan dihasilkan 2 spermatosit sekunder yang nantinya haploid, dihasilkan karena melalui pembelahan meiosis 1. Kemudian dari spermatosit sekunder lanjut ke meiosis kedua, dihasilkan 4 spermatid, di mana 4 spermatid ini kemudian tumbuh berkembang menjadi sperma yang terdiferensiasi sehingga bentuknya berbeda karena memiliki ekor dan bersifat motil. Ini adalah bagian-bagian dari sperma. Ini adalah kepala sperma, di mana pada kepala sperma itu terdapat akrosom yang berfungsi dalam penetrasi terhadap atau dia itu mampu nanti menembus dari zona polis pelusida dari ovarium sehingga bisa terjadi fertilisasi. Kemudian ada badan sperma.
di mana badan sperma ini yang memberikan gerak atau memberikan energi karena di dalamnya terdapat mitokondria. Kemudian ada bagian ekor. Hormon-hormon yang terdapat pada pria yang pertama adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dari laki-laki, yaitu pada ciri-ciri seks sekunder atau pubertas pada laki-laki. Misalnya tumbuh rambut pada kumis ya, jaku, jenggot dan di sekitar alat kelamin, serta menghasilkan suara rendah, kemudian bisa meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit menjadi kulit seperti lebih gelap dan kasar. Kemudian meningkatkan aktivitas kelenjar keringat dan sebasea yang terkadang memicu timbulnya jerawat, serta meningkatkan massa otot dan tulang, meningkatkan laju metabolisme, meningkatkan jumlah sel darah merah, serta kapasitas pengikatan oksigen. Ini adalah fungsi dari testosteron. Kemudian ada hormon LH. Hormon LH ini dihasilkan dari hipofisis anterior dari laki-laki yang berfungsi menghasilkan sel-sel interstisial di dalam testis. Jadi berfungsi merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan testosteron. Jadi dia merangsang agar testis menghasilkan hormon testosteron. Ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, berfungsi berperan dalam proses kematangan sperma. Kemudian pada laki-laki tidak terdapat hormon estrogen ya. Kemudian hormon pertumbuhan, yaitu adalah hormon-hormon yang berperan dalam pertumbuhan pada laki-laki. Kemudian organ sistem reproduksi pada wanita. Ya, sistem reproduksi pada wanita itu ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam berupa oviduct atau saluran telur, uterus atau rahim, vagina. Kemudian organ reproduksi dalam berupa vulva, mons pubis, labium mayor, labium minor, dan klitoris. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Ya, sama. Yang di sebelah kiri itu adalah yang tampak samping, yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri adalah yang tampak depan, di sebelah kanan yang tampak samping. Ada beberapa organ reproduksi luar pada wanita, itu bisa tampak samping. Pada organ reproduksi dalam meliputi yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini adalah organ penghasil dari sel telur. Ya, dia berfungsi menghasilkan sel telur. Ada sepasang kanan dengan kiri. Jadi dia berfungsi sebagai penghasil sel telur. Selain itu, ovarium ini juga berperan dalam menghasilkan hormon-hormon seperti progesteron dan estrogen. Sel telur yang dihasilkan, yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbre pada tuba falopii, kemudian masuk ke saluran oviduct. Pada saluran oviduct ini terjadi atau tempat terjadinya fertilisasi telur. Jadi sperma bertemu dengan sel telur di oviduct ini. Yang selanjutnya, jika terjadi fertilisasi, maka zigot akan tertanam di dalam rahim atau uterus. Nah, selanjutnya ini adalah saluran vagina yang di dalamnya ada saluran ke leher rahim yang namanya serviks. Ini adalah organ reproduksi pada wanita, di mana organ reproduksi pada wanita pada bagian luar itu ada labia mayora, ya, ada labium minor, ada klitoris yang organ mirip penis pada wanita, kemudian ada mons pubis. Itu tentang
organ reproduksi pada wanita. Bagaimana proses pembentukan sel telur? Di mana sel telur ini terjadi di dalam ovarium. Sel telur itu berasal dari calon sel telur yang namanya oogonium. Oogonium ini masih 2N, kemudian dia akan tumbuh menjadi oosit primer yang masih diploid. Setelah itu oosit primer akan membelah meiosis 1, dihasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder akan lanjut ke meiosis kedua, dihasilkan ootit dan badan polar kedua. Sedangkan badan polar kedua pertama mengalami meiosis, dihasilkan badan polar kedua, sehingga hasil akhir dari oogenesis atau proses pembentukan sel telur adalah 1 sel telur dan 3 badan polar atau 3 polosit. Ya. Nah, sel telur itu berkembang di dalam folikel. Jadi tumbuh berkembang menjadi oosit, menjadi ootit di dalam folikel. Di mana folikel ini berkembang dari folikel primer menjadi folikel sekunder, kemudian berkembang menjadi folikel tersier, folikel de Graaff. Ini folikel yang sudah matang, di mana sel telur siap sudah untuk diovulasikan. Setelah sel telur diovulasikan, folikel yang ditinggalkan oleh sel telur itu menjadi korpus luteum. Jika tidak ada pembuahan, maka dia akan menjadi korpus albicans yang akan menyusut. Seperti itu. Kemudian tahapan oogenesis. Jadi oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Ini kita tahu bahwa sel telur itu tumbuh di dalam folikel. Ini adalah oosit primer. Oosit primer, di dalamnya itu ada oogonium, kemudian tumbuh menjadi oosit primer dewasa, kemudian oosit primer dikelilingi beberapa folikel, akhirnya kemudian tumbuh menjadi oosit tersier. Setelah menjadi oosit sekunder, dia kemudian melepaskan atau terjadi ovulasi, sel telur akan dilepaskan ke tuba falopii, hingga kemudian dia menyusuri dari saluran telur. Nah, folikel yang ditinggalkan oleh sel telur ini dia menjadi korpus luteum. Ya, korpus luteum ini kemudian akan berdegradasi menjadi korpus albicans, seperti itu. Kita akan lanjut pada siklus menstruasi pada wanita. Pada wanita itu ada berapa tahap perkembangan. Pada saat perkembangan sel telur di awal juga terjadi persiapan-persiapan di dalam rahim, juga ada melibatkan hormon-hormon. Dalam hal ini ada peran hormon LH, ya. Ada peran dari hormon FSH, ada peran dari hormon progesteron, ada peran dari hormon estrogen. Oke, terus kita akan lanjutkan. Ini adalah fase pada siklus menstruasi. Ada fase menstruasi, kemudian ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, ada fase pasca ovulasi. Ya. Fase menstruasi ini terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-7 biasanya pada wanita. Jadi pada menstruasi ini diikuti dengan peluruhan dinding endometrium, ya. Jadi peluruhan dinding endometrium disertai dengan robeknya pembuluh darah, sehingga terjadi peluruhan pada hari
ke-1 sampai hari ke-7 atau hari ke-8. Maksimal adalah hari ke-15. Nah, pada fase menstruasi, bagaimana peran dari FSH dengan LH? Pada fase menstruasi ini, estrogen itu menghambat pengeluaran LH dengan FSH, sehingga LH dengan FSH kadarnya rendah. Kemudian estrogen ini dihasilkan di ovarium sudah mulai naik, sedangkan progesteron masih rendah. Nah, pada saat estrogen sudah mulai naik, kemudian LH turun atau rendah, FSH turun, terjadi perkembangan folikel dari oosit menjadi kemudian berkembang, ya. Kemudian fase praovulasi. Pada fase praovulasi terjadi perkembangan dinding endometrium. Jadi setelah maluru, dinding endometrium itu kemudian mengalami perkembangan lagi, itu pada praovulasi. Jadi akan tumbuh lagi, di mana itu berlangsung dari akhir haid sampai terjadinya ovulasi. Nah, peran estrogen dalam hal ini merangsang dari penebalan atau proliferasi dari endometrium hingga menjadi tebal dan merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah, ya. Ini berlangsung dari hari ke-8 sampai hari ke-13. Kemudian fase ovulasi, ya. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14, ya. Jadi pada hari ke-14, di mana estrogen yang tinggi, ya, estrogen yang tinggi ini bisa merangsang atau menstimulasi pengeluaran LH dengan FSH. Jadi pada hari ke-14, ya, pada hari ke-14 LH tinggi, kemudian FSH juga sudah cukup tinggi. Kemudian estrogen pada hari ke-14 itu juga tinggi, ya, kadarnya. Jadi estrogen juga tinggi. Nah, ini terjadi ovulasi, jadi sel telur dilepaskan. Setelah fase ovulasi adalah fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini terjadi setelah hari ke-14 setelah ovulasi terjadi hingga hari ke-28. Nah, pada fase pasca ovulasi ini terjadi fase sekrestori atau progestasi. Nah, di mana setelah ovulasi folikel yang ditinggalkan oleh sel telur berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini memproduksi progesteron dalam jumlah besar, sehingga pada fase setelah ovulasi ini hormon progesteron itu tinggi. Setelah hormon progesteron yang dihasilkan tinggi itu akan mengubah endometrium yang tebal menjadi jaringan yang kaya pembuluh darah dan glikogen dari hasil sekresi kelenjar untuk mendukung apabila terjadi
embrio yang tertanam, jadi penanaman embrio ke dalam rahim jika terjadi pembuahan dan implantasi. Namun, jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, endometrium ini akan meluruh dan menstruasi akan dimulai kembali. Ini tentang siklus menstruasi pada wanita. Nah, bagaimana jika terjadi fertilisasi? Jadi, jika terjadi fertilisasi, maka fertilisasi ini akan terjadi di oviduct, ya. Jadi terjadi di oviduct. Di mana pada oviduct sperma akan bertemu dengan sel telur. Nah, ini adalah proses bagaimana fertilisasi itu terjadi. Nah, pada sel telur itu di luarnya, di bagian luarnya itu terdapat zona pellucida, di mana zona pellucida ini di dalamnya ada beberapa reseptor yang mampu dikenali oleh akrosom sperma, yaitu disebut ZP. Jadi ZP ini ada 4, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Yang berperan dalam reseptor adalah ZP4 dan ZP2. Nah, beberapa sel folikel. Kemudian ada corona radiata, ini adalah inti sel dari inti sel telur. Nah, sperma ini akan dikenal oleh xenopellucida 4, kemudian akan terjadi penetrasi. Jadi sperma akan memasukkan intinya ke dalam sel telur. Nah, setelah inti sperma itu masuk ke dalam sel telur, kemudian akan terjadi fertilisasi, inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi penggabungan sehingga dihasilkan sigot yang di dalamnya menghasilkan inti yang 2N. Ya, itu. Ini adalah proses fertilisasi. Nah, bagaimana terjadinya kehamilan? Kehamilan jika terjadi fertilisasi, maka sigot kemudian akan turun menyusuri saluran telur, kemudian menuju rahim. Di dalam rahim akan terjadi implantasi dan terjadi pertumbuhan, di mana dari satu sel sigot akan tumbuh menjadi 2 sel sigot, kemudian menjadi 4 sel sigot, kemudian menjadi 8 sel sigot, kemudian menjadi 16, 32, akhirnya menjadi morula. Setelah jadi morula, kemudian akan tumbuh menjadi blastula, hingga akhirnya berkembang menjadi janin. Nah, ini adalah proses tertanamnya embrio di dalam rahim. Jadi, pada saat embrio itu tertanam di dalam rahim, ini adalah pada tahap blastula. Embrio ini akan tumbuh, melanjutkan menjadi gastrula, kemudian menjadi mengalami diferensiasi sehingga dihasilkan organ-organ tubuh yang lain. Nah, selama kehamilan janin akan mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Nah, ini adalah ari-ari, di mana ini di dalam ari-ari itu ada pembuluh darah ibu, yang nanti pembuluh darah ibu ini akan terhubung dengan tali pusar dari bayi. Jadi mendapatkan suplai nutrisi dari ibu. Ini adalah cairan amnion yang mencegah janin itu atau menjaga janin dari benturan, ya, sehingga janin itu bisa bergerak leluasa. Nah, ini kehamilan, ya, pertumbuhan kehamilan. Jadi yang pertama itu adalah kehamilan 4 minggu. Yang ke B ini kehamilan 5 sampai 6 minggu. Kemudian C ini sudah 8 minggu atau 2 bulan.
Kemudian yang terakhir ini adalah 4 bulan. Jadi 4 bulan sudah lengkap. Nah, bagaimana tentang laktasi? Laktasi ini dihasilkan di mana air kelenjar susu itu dipicu oleh beberapa hormon-hormon seperti hormon oksitosin dan hormon prolaktin itu untuk dia bertumbuh menghasilkan susu. Jadi dia sudah mampu memproduksi susu. Ya. Tentang gangguan reproduksi pada wanita, saya akan menyebutkan saja dan kita akan jelaskan lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Gangguan reproduksi seperti gangguan menstruasi, kanker vagina, kanker serviks, kanker ovarium, kemudian endometriosis, infeksi vagina, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hingga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.